Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat bagian 3. Untuk rincian materi, perhatikan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan sosialisasi dan perilaku menyimpang. 2. Menjelaskan ragam gejala sosial akibat perilaku menyimpang. Sosialisasi. Apakah sosialisasi itu? Sosialisasi merupakan proses internalisasi nilai dan norma ke dalam individu. Sosialisasi merupakan bagian inti dari proses interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, kita senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam proses interaksi, terjadi sosialisasi. Sejak kita lahir di dunia, proses sosialisasi sudah dimulai. Misalnya, ketika orang tua kita mengajarkan kita berbicara, menyuruh kita makan dengan tangan kanan, atau mengajak kita bermain. Sosialisasi mengandung nilai yang kita refleksikan ketika sudah mencapai kedewasaan untuk berpikir. Jenis-jenis sosialisasi. Menurut Ihromi, sosialisasi terbagi menjadi 2. 1. Sosialisasi primer. Merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu semasa kecil, membentuk kepribadian anak. Agen sosialisasi primer yaitu keluarga. 2. Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Agen sosialisasi sekunder yaitu lembaga pendidikan, teman sebaya, lembaga pekerjaan, dan lingkungan. Tahapan sosialisasi terbagi menjadi 4. 1. Preparatory stage atau tahap persiapan, yaitu tahap yang dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini, juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru, meski tidak sempurna. 2. Play stage atau tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. 3. Game stage atau tahap siap bertindak. Dalam tahapan ini, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. 4. Generalist stage atau tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat luas. Media sosialisasi. Media sosialisasi terbagi menjadi 5. 1. Keluarga.
Anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi pertama kali adalah dalam keluarga. Dari sinilah pertama kali anak mengenal lingkungan sosial dan budayanya. Anak mulai mengenal seluruh keluarganya, yaitu ayah, ibu, saudaranya, sampai anak mengenal dirinya sendiri, serta mentaati norma-norma yang berlaku dalam keluarga. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia. 2. Kelompok bermain. Kelompok bermain merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Dalam kelompok bermain, seorang anak belajar berinteraksi dengan orang-orang sederajat atau sebaya. 3. Sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi di dalam sistem pendidikan formal. Di sekolah, seseorang mempelajari hal-hal yang baru yang belum dipelajari dalam keluarga atau kelompok bermain. Pendidikan formal di sekolah mempersiapkan anak didik agar dapat menguasai peranan-peranan baru yang dapat diterapkan dan tidak tergantung pada orang tua. 4. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat beraneka ragam. Misal, kelompok pekerja pabrik, kelompok pegawai kantor, kelompok petani, pedagang, dan sebagainya. Setiap kelompok memiliki aturan-aturan sendiri, dan yang melanggar dapat dikenai sanksi. Melalui peraturan, seseorang mempelajari berbagai nilai dan norma yang dipatuhi untuk mencapai tujuan. 5. Media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi yang cukup berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kehadiran media massa mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Nilai dan norma yang disampaikan dan disajikan oleh media massa akan tertanam dalam diri seseorang melalui penglihatan dan pendengaran. Informasi melalui media massa dapat bersifat positif dan negatif. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sifat-sifat perilaku menyimpang terbagi menjadi 2. 1. Penyimpangan positif merupakan penyimpangan terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan menyimpang dari norma yang berlaku. Contohnya, seorang ibu yang menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan keluarga. 2. Penyimpangan negatif merupakan tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela, dan pelakunya tidak dapat ditolerir masyarakat. Contohnya, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Menurut Lemmer, penyimpangan terbagi menjadi 2. Penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, pengemudi yang sesekali melanggar lalu lintas. Penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Contohnya, orang yang mabuk terus-menerus, yang sering melakukan pencurian, penodongan, dan sebagainya. Menurut pelakunya, terbagi menjadi 2. Penyimpangan individual,
yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang sendirian melakukan pencurian. Penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma-norma masyarakat. Contohnya, geng penjahat, pencuri, pencopet, dan sebagainya. Teori penyimpangan sosial terbagi menjadi 5. 1. Teori differential association. Menurut pandangan teori ini, penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda yang terjadi melalui proses alih budaya. 2. Teori labeling. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling, pemberian julukan, cap, etiket, dan merek yang diberikan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial. 3. Teori struktur sosial. Teori penyimpangan ini bersumber dari struktur sosial. Menurut Camerton, terjadinya perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. 4. Teori fungsi. Bahwa kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin terjadi karena setiap orang berbeda satu sama lainnya, tergantung faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum itu berkembang secara formal. 5. Teori konflik. Kejahatan erat terkait dengan perkembangan kapitalisme. Menurut teori ini, apa yang merupakan perilaku menyimpang hanya dalam pandangan kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka. Faktor penyebab perilaku menyimpang terbagi menjadi 3. 1. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Karena ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam kepribadiannya, seorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan yang tidak pantas. Ini terjadi karena seseorang menjalani proses sosialisasi yang tidak sempurna, di mana agen-agen sosialisasi tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Contohnya, seseorang yang berasal dari keluarga broken home dan kedua orang tuanya tidak dapat mendidik anak secara sempurna, sehingga ia tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Perilaku yang terlihat dari anak tersebut misalnya tidak mengenal disiplin, sopan santun, ketaatan, dan lain-lain. 2. Proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Contohnya, kelompok menyimpang diantaranya kelompok penjudi, pemakai narkoba, geng penjahat, dan lain-lain. 3. Penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Proses belajar ini melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang berperilaku menyimpang yang sudah berpengalaman. Penyimpangan ini pun dapat belajar dari proses seseorang melalui media buku, majalah, koran, televisi, dan sebagainya.
Ragam gejala sosial akibat pengaruh penyimpangan sosial. 1. Pergeseran peran merupakan kegiatan seseorang yang tidak sesuai kedudukan atau statusnya. 2. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia belasan tahun, tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. 3. Penyimpangan seksual merupakan penyimpangan orientasi seksual yang berbeda dengan masyarakat umum. 4. Pornografi merupakan tindakan yang dapat merangsang hasrat seksual, baik dalam bentuk audio maupun visual. 5. Kriminalitas. Tindakan kriminalitas merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dilakukan secara sadar melalui perencanaan, seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kejahatan dunia maya, perampokan, dan perdagangan manusia. Demikian materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat bagian ketiga. Sampai bertemu kembali pada materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat bagian 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.